Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nur Laila. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2022 pada program studi pendidikan biologi di Universitas Galuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai panduan observasi profiling peserta didik. Sebelum membahas instrumen profiling peserta didik, perlu kita ketahui apa itu profiling peserta didik. Profiling peserta didik merupakan suatu aktivitas membuat profil peserta didik agar guru lebih mengenal peserta didik dan mengetahui perbedaan pada setiap peserta didik. Karakter pada peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki seseorang yang relatif tetap. Kemudian, informasi terkait karakteristik peserta didik sangat diperlukan dalam merancang pembelajaran. Tujuan dari profiling peserta didik diantaranya yaitu membantu pendidik untuk mengelola kelas serta memberikan pengajaran dengan lebih baik. Kemudian, pemahaman karakteristik peserta didik akan menentukan hasil belajar yang akan dicapai serta aktivitas yang perlu dilakukan dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Terdapat beberapa karakteristik peserta didik yang digunakan untuk mengetahui profiling peserta didik, yaitu terdiri 12 aspek yang terdiri dari etnik, kultural, status sosial, minat belajar, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi belajar, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik peserta didik. Etnik dan kultural. Peserta didik dengan multi etnik atau suku bangsa dalam suatu kelas terkadang terdiri dari beberapa etnik, misalnya Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali maupun etnik lainnya. Adapun implikasi dari etnik ini, yaitu pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat di dalam kelas. Dengan adanya data keberagaman etnik, maka pendidik akan mempertimbangkan informasi tersebut sehingga menjadi sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Pada kultural, peserta didik merupakan anggota masyarakat yang memiliki budaya tertentu dan sudah menjadi pendukung budaya tersebut. Budaya yang ada di masyarakat sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Implikasi dari aspek kultural ini merupakan proses pembelajaran yang dapat menerapkan pendidikan multikultural sehingga pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolah atau budaya yang ada di kelas. Berikut ini merupakan contoh instrumen yang saya gunakan untuk mengetahui profiling peserta didik pada aspek etnik dan kultural. Nah, instrumen yang digunakan pada pilihan jawabannya yaitu terdiri dari dua pilihan dengan ya atau tidak. Nah, pada aspek etnik, saya menggunakan indikator etnik atau suku bangsa dengan pernyataan saya dapat beradaptasi di lingkungan multikultural di kelas, kemudian saya dapat mengikuti budaya daerah yang ada di sekitar saya. Pada aspek kultural, indikator yang digunakan yaitu budaya. Budaya ini terdiri dari kebiasaan dan norma. Contoh pernyataannya yaitu saya dapat berdiskusi atau bekerja sama di dalam tim yang memiliki keberagaman kultur. Kemudian saya selalu melaksanakan ibadah setiap waktu, saya mematuhi aturan yang ada di sekolah, saya mampu menghargai keberagaman yang ada di kelas, dan sebelum melaksanakan pembelajaran, saya berdoa terlebih dahulu. Aspek selanjutnya yaitu status sosial dan minat belajar. Peserta didik dengan status ekonomi sosial yang bervariasi menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran di kelas. Dengan adanya perbedaan tersebut, hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran.
Adapun implikasi dari status sosial ekonomi, yaitu pendidik dituntut untuk mampu bertindak secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam minat belajar, peserta didik memegang peran yang sangat penting, sehingga perlu untuk ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki peserta didik. Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada beberapa peserta didik yang memiliki minat belajarnya tinggi, ada yang sedang, bahkan rendah. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari beberapa indikator minat itu sendiri. Indikator minat ini meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Berikut ini merupakan contoh instrumen pada aspek status sosial dengan indikator yang digunakan yaitu status sosial ekonomi dengan beberapa pernyataan yang diberikan kepada peserta didik dengan pilihan jawaban ya atau tidak. Nah, untuk pernyataannya itu contohnya orang tua saya bekerja dua-duanya. Kemudian saya harus naik angkutan umum karena kendaraan pribadi saya terbatas. Berikut ini merupakan instrumen yang saya gunakan untuk mengetahui minat belajar peserta didik. Pada aspek minat belajar ini, terdapat 4 indikator yang dijadikan acuan untuk mengetahui minat belajar peserta didik, yaitu perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam pembelajaran, dan keterlibatan siswa atau peserta didik dalam pembelajaran. Pada instrumen minat belajar, dari setiap indikator disajikan pernyataan, diantaranya pada indikator senang, yaitu saya lebih suka mempelajari materi yang melibatkan angka. Kemudian saya merasa senang ketika guru meminta saya untuk menjelaskan pendapat di depan kelas. Pada indikator keterlibatan peserta didik, untuk pernyataannya, saya suka duduk di belakang karena jauh dari pantauan guru. Kemudian, pada indikator perhatian dalam belajar, contoh pernyataannya, saya menyisihkan waktu untuk mengerjakan latihan di rumah. Dan pada indikator keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, pernyataan yang disajikan, yaitu saya sering bertanya ketika ada materi yang belum saya pahami atau yang belum peserta didik pahami. Kemudian, aspek perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Pada perkembangan kognitif, bahwa setiap tahap perkembangan memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan tahapan usia. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki oleh peserta didik dapat mempengaruhi guru untuk memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, media pembelajaran, dan jenis evaluasi yang akan digunakan. Pada kemampuan awal, terdapat beberapa cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Di antaranya, dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu dengan pretest atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Melalui wawancara dan tes, maka kemampuan awal peserta didik dapat diketahui. Kemampuan dalam menjawab tes dapat dijadikan dasar untuk menetapkan materi pembelajaran. Berikut ini merupakan contoh instrumen yang kami gunakan untuk mengetahui perkembangan kognitif dan kemampuan awal peserta didik. Pada aspek perkembangan kognitif, indikator yang digunakan yaitu mengacu pada teori Piaget di perkembangan kognitif pada tahap operasional formal, yaitu usia 11 sampai 15 tahun. Hal ini sesuai dengan responden, yaitu peserta didik pada usia SMP. Untuk indikatornya sendiri terdiri dari 3, yaitu berpikir logis, berpikir abstrak, dan berpikir idealis. Pada indikator berpikir logis, untuk contoh pernyataannya yaitu mengambil keputusan secara logis. Kemudian pada indikator berpikir abstrak, contoh pernyataannya mampu membayangkan kejadian dari cerita orang lain. Dan pada indikator berpikir idealis,
contoh dari pernyataan yang diberikan kepada peserta didik, yaitu saya akan mempertahankan argumen ketika argumennya itu memang benar, kemudian spontan mengambil keputusan dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Pada kemampuan awal, indikator yang digunakan ini merupakan pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk contoh pernyataannya, saya mempelajari terlebih dahulu materi yang akan diberikan atau dijelaskan guru di kelas, kemudian saya merasa siap ketika di awal pembelajaran. Aspek gaya belajar dan motivasi belajar peserta didik. Nah, untuk gaya belajar, diantaranya dapat dikelompokkan menjadi 4 gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditif atau gaya belajar auditori, kemudian gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar reading and writing. Nah, pada motivasi belajar peserta didik terkadang timbul dari dalam diri peserta didik itu sendiri dan bisa juga muncul karena faktor dari luar dirinya. Nah, di samping itu, motivasi peserta didik dalam belajar yaitu ada yang mempunyai motivasi yang tinggi, ada yang motivasinya rendah, dan ada pun yang motivasinya sedang. Motivasi yang tinggi pada peserta didik dapat menggiatkan peserta didik untuk meningkatkan aktivitas belajarnya. Berikut ini merupakan contoh instrumen yang kami gunakan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Pada aspek gaya belajar, indikator yang digunakan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik terdiri dari 3 indikator, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Untuk contoh pernyataan dari gaya belajar visual, yaitu saya lebih menyukai membaca, melihat gambar, karya seni, peta, bagan, dan foto-foto, kemudian mengerjakan teka-teki atau menemukan bagian gambar yang hilang. Contoh instrumen yang kami gunakan untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik. Pada aspek motivasi belajar, terdapat 2 indikator yang dijadikan acuan untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik, yaitu indikator yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri peserta didik. Untuk contoh pernyataan yang diberikan kepada peserta didik, yaitu saya ingin memiliki nilai yang tinggi, kemudian saya tidak mudah putus asa dalam mengerjakan sesuatu di kelas, dan saya takut bertanya kepada guru tentang materi yang akan dipelajari. Indikator yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini merupakan motivasi yang berasal dari luar diri peserta didik atau yang dipengaruhi oleh orang lain. Contoh dari pernyataan motivasi ekstrinsik yaitu saya belajar jika disuruh orang tua, saya mengerjakan latihan atau soal jika disuruh guru, kemudian saya senang ketika guru memberikan pembelajaran yang bervariasi, dan saya akan lebih bersemangat jika ada kompetisi dalam belajar. Aspek perkembangan emosi dan sosial. Pada perkembangan emosi, emosi ini sangat berperan dalam mempercepat atau memperlambat proses pembelajaran. Suasana emosi yang positif atau tidak dapat membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Nah, atas dasar hal tersebut, maka pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira sehingga tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Kemudian mengenai perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial peserta didik ini dapat diketahui atau dilihat dari tingkat kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya.
Berikut ini merupakan contoh instrumen yang digunakan untuk mengetahui perkembangan emosi peserta didik. Indikator yang digunakan ada 3, yaitu mampu mengetahui rasa marah pada diri sendiri, kemudian mampu bertindak sesuai dengan keadaan, dan mampu berperilaku produktif dari segala perasaan diri. Salah satu contoh pernyataan yang kami gunakan, misalnya pada indikator mampu mengetahui rasa marah pada diri sendiri, untuk pernyataannya yaitu ketika saya sedang marah, saya berusaha tidak menunjukkan perasaan tersebut kepada orang lain. Yang selanjutnya, contoh instrumen yang digunakan untuk mengetahui aspek perkembangan sosial peserta didik. Adapun indikator yang dijadikan acuan untuk mengetahui perkembangan sosial peserta didik yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain atau masyarakat. Untuk contoh pernyataan yang diberikan kepada peserta didik, diantaranya saya akan berteman dengan siapa saja tanpa memandang status sosial. Kemudian saya terlibat aktif dalam kerja bakti membersihkan kelas atau sekolah. Selanjutnya, perkembangan moral dan perkembangan motorik. Dapat kita ketahui bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat pasti mengenal moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku. Karena moralitas ini memiliki kriteria nilai seperti baik buruk, benar salah, pantas dan tidak pantas, wajar dan tidak wajar, kemudian layak dan tidak layak. Perkembangan moral peserta didik dimulai dari tingkatan yang paling rendah menuju ke tingkatan yang lebih tinggi seiring dengan kedewasaan peserta didik itu sendiri. Kemudian pada perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana adanya gerakan individu yang meningkat dari keadaan sederhana, yaitu yang tadinya tidak terorganisir, tidak terampil, menuju ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Untuk perkembangan motorik ini dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Pada motorik kasar ini merupakan gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Sedangkan motorik halus merupakan gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot kecil atau tidak memerlukan tenaga yang terlalu besar. Dari kedua jenis keterampilan motorik yang telah dijelaskan, penting untuk dikenali dan dipahami guru agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan potensi dan memaksimalkan hasil belajar peserta didik. Kemudian guru juga dapat menggunakan strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang tepat, dan dapat menyediakan serta memanfaatkan alat-alat atau media dan sumber belajar yang memadai sesuai dengan perkembangan motorik peserta didik. Berikut ini merupakan instrumen perkembangan moral dan perkembangan motorik peserta didik. Yang pertama, pada aspek perkembangan motorik. Nah, indikator yang digunakan pada perkembangan motorik yaitu terdiri dari 2 indikator. Yang pertama, indikator halus. Untuk contoh pernyataannya, saya dapat dengan mudah menyelesaikan puzzle. Kemudian, indikator yang kedua ada motorik kasar. Pernyataannya, saya mempunyai kemampuan dalam berolahraga. Pada perkembangan moral atau aspek perkembangan moral, indikator yang digunakan untuk mengetahui perkembangan moral peserta didik yaitu mengacu pada kesadaran dan kepatuhan peserta didik. Untuk contoh pernyataan dari indikator kesadaran dan kepatuhan yaitu jika bertemu dengan teman atau guru, saya akan tersenyum dan berjabat tangan. Kemudian saya bersikap ramah dan sopan terhadap teman dan guru di sekolah. Saya pernah melakukan pelanggaran peraturan di sekolah dan saya pernah membuli teman yang ada di sekolah. Demikian pemaparan mengenai panduan observasi profiling peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.